Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Buried. Buried adalah film survival yang rilis pada tahun 2010. Film yang menceritakan tentang seseorang yang terjebak di dalam peti. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja disimak videonya sampai habis ya. Film diawali dari seseorang yang sedang terikat dan sedang berusaha untuk keluar dari peti. Orang tersebut bernama Paul Conroy. Kita panggil aja Paul. Ia pun berusaha untuk melepaskan ikatannya dengan cara melonggarkan ikatan tersebut memakai sebuah paku yang menancap di peti. Dan akhirnya berhasil. Setelah berhasil membuka ikatannya, Paul pun mulai meneliti peti tersebut dan menemukan sebuah handphone di dalam peti. Ia pun segera mencoba menelpon FBI untuk meminta pertolongan dan berkata bahwa aku sedang terkubur di dalam peti dan aku sulit bernafas. FBI pun membalas, "Oke Paul, tolong jelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi." Paul pun membalas, "Kami para pengemudi truk sedang mengantarkan suplai dapur ke pusat. Lalu ada orang yang keluar dari belakang rumah dengan senjata dan mulai menembaki semua orang. Dan setelah itu kepalaku terkena lemparan batu dan aku pingsan. Dan setelah aku terbangun, aku sudah terikat di dalam peti dan mungkin orang yang bersenjata itu yang melakukannya. Apakah kamu bisa melacak teleponku?" Di saat FBI memberitahu lokasi Paul, tiba-tiba sinyal handphone pun melemah dan akhirnya telepon terputus koneksi. Paul pun mencoba mencari sinyal kembali di dalam peti. Dan setelah dapat sinyal, Paul mencoba menelpon perusahaan di mana ia bekerja untuk meminta pertolongan. Tetapi tidak ada feedback sama sekali dari perusahaan tersebut. Dan setelah itu Paul pun mulai frustasi akan keadaannya dan mengamuk di dalam peti. Setelah menelpon FBI dan kantornya gagal, Paul mencoba menelpon nomor tak dikenal di HP tersebut dan mencoba meminta pertolongan. Dan ternyata nomor itu adalah nomor teroris yang mengikat Paul di dalam peti. Teroris tersebut meminta tebusan sebanyak 5 juta jika Paul ingin keluar dari peti tersebut. Paul pun membalas, "Keluarga saya tidak punya uang sebanyak itu. Jika kami punya, saya tidak mungkin menjadi supir truk." Teroris tersebut membalas lagi, "Minta uangnya dari kedutaan, dan saya akan tunggu sampai jam 9 malam ini." Setelah itu, Paul pun mencoba untuk menghubungi kedutaan Amerika, dan meminta tolong kepada mereka untuk memberikan 5 juta dolar kepada teroris tersebut. Kedutaan pun membalas, "Kami tidak bisa melakukan itu, karena ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk tidak bernegosiasi dengan teroris." Paul pun membalas dengan marah, "Kamu sedang duduk di bawah AC. Mudah bagimu berkata begitu, karena kau tak terjebak di dalam peti. Aku akan mati di sini. Apakah kamu paham?" Setelah itu, kedutaan memandu Paul untuk berbicara dengan komandan grup pencari sandera di Irak, yang bernama Dan Brenner. Brenner pun berkata, "Kita sedang berusaha mencarimu, dan tolong perhatikan baterai handphonemu, Paul. Karena cara terbaik untuk menemukanmu adalah dengan melacak sinyalnya." Di saat pembicaraan dengan Brenner, tiba-tiba teroris tersebut menelpon lagi, dan langsung aja Paul mengangkat telepon tersebut. Teroris tersebut pun berkata, "Waktumu sisa 2 jam lagi untuk mendapatkan uangnya." Paul pun membalas, "Kedutaan berkata tidak mau bernegosiasi dengan teroris, dan tolong lepaskan aku." Teroris membalas, "Kalau begitu kamu harus membuat video tebusan. Baca kertas yang ada di dalam kotak di dekat kakimu. Dan kami akan mengurangi tebusanmu. Hanya 1 juta dolar saja." Setelah itu, Paul pun langsung bergegas untuk mengambil kotak yang ada di bawah kakinya. Dan ia pun menemukan sebuah lampu, senter, dan sebuah kertas yang bertuliskan untuk memohon memberikan uang tebusan kepada kedutaan. Setelah itu, Paul pun langsung bergegas kembali untuk menelpon Brenner. Dan ia memberikan nomor telepon teroris itu kepada Brenner. Dan berkata bahwa teroris minta saya untuk membuat video tebusan kepada kedutaan. Brenner pun membalas, "Jangan lakukan itu, Paul. Bertahanlah sama yang kau bisa. Kami sudah mengirim intel untuk mencarimu. Tolong telepon kami kembali setelah 10 menit. Mohon bersabar, Paul." Setelah itu, pembicaraan pun berakhir. Dan teroris tiba-tiba menelponnya lagi, dan meminta Paul untuk membuat videonya sekarang. Paul pun menolak dan berkata, "Saya tidak bisa membaca tulisan di kertasnya.
dan langsung menutup teleponnya. Karena sudah sangat tertekan, Paul pun mulai depresi dan akhirnya minum obat untuk menenangkan dirinya. Tidak lama kemudian, teroris pun mengirimkan foto temannya Paul yang telah disandra dan mengancam Paul, "Jika tidak membuat video, kami akan membunuh temanmu." Seketika itu, Paul pun langsung panik dan berkata, "Baiklah, saya akan buat videonya sekarang." Dan langsung aja Paul bergegas untuk membaca tulisannya yang ada di kertas tersebut. Isi tulisannya adalah, "Namaku Paul Conroy. Aku warga negara Amerika. Aku dijadikan sandera di suatu tempat di Irak. Aku perlu $1 juta saat jam 9 malam. Atau aku akan ditinggal mati dalam peti yang terkubur ini. Ancaman ini nyata dan hidupku dipertaruhkan di sini." Setelah selesai membuat videonya, Paul pun mulai kelelahan dan tertidur. Dan setelah terbangun, Paul pun menyalakan lampu dan menyadari ada yang bergerak-gerak di dalam celananya. Dan gak lama kemudian, ada hewan yang keluar dari celananya. Dan ternyata itu adalah seekor ular, guys. Ngeri banget ya. Gimana perasaan kalian kalau terjebak di dalam peti dan ada ular di dalamnya? Pasti panik banget ya, guys. Tetapi Paul pun tetap tenang dan berusaha memercikan air alkohol ke dekat ular tersebut. Dan setelah itu melemparkan pematik apinya. Seketika itu juga api pun mulai mengelilingi ular tersebut dan berhasil mengusir ularnya. Setelah ularnya berhasil pergi, Paul pun harus bergegas menutup lubang yang ada di peti tersebut. Tidak lama kemudian, Paul pun mendapatkan video kembali dari si teroris. Di video tersebut diperlihatkan rekan kerjanya Paul yang sedang membuat video tebusan, dan tiba-tiba ditembak mati oleh si teroris. Seketika Paul pun langsung muntah melihatnya, dan langsung frustasi dengan mengambil pisau dan ingin bunuh diri. Tapi untungnya Paul masih mengingat masih ada keluarganya yang menunggunya di rumah, dan membatalkan keinginannya untuk bunuh diri. Setelah itu, Paul pun langsung menelpon Brenner kembali, dan berkata, "Kamu hanya berbohong, Brenner. Kamu hanya akan menelponku sampai aku mati di sini. Temanku sudah mengirimkan 3 video, dan kamu membiarkan temanku mati ditembak." Brenner pun membalas, "Kami akan menemukanmu, Paul. Kamu harus percaya kepadaku. Kita sudah dekat dengan tempatmu." Dan di saat Paul sedang menelpon, tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat kencang di peti tersebut, yang membuat peti tersebut menjadi retak dan banyak pasir yang masuk ke dalamnya. Seketika Paul pun menjadi panik dan langsung berusaha menyumbat lubang yang ada di peti tersebut. Setelah Paul berhasil menutup lubangnya, Paul pun memperhatikan kondisi baterai HP-nya yang hanya tinggal tersisa 1 garis saja. Dan setelah itu menangis sambil memperhatikan petinya yang kemasukan pasir. Setelah itu, Paul pun mulai membuat video wasiat untuk istri dan anaknya, yang berisikan akan memberikan sebuah tabungan pribadinya dan semua tunjangan hidupnya untuk istri dan anaknya setelah Paul mati nanti. Setelah membuat video, Paul pun tertidur dengan pasrah di peti. Dan tiba-tiba sang teroris telepon lagi dan bertanya, "Di mana uangnya?" Paul pun menjawab, "Saya tidak tahu. Pasti mulai masuk di sini. Tolong biarkan aku keluar. Aku berjanji akan memberikanmu uang." Teroris pun membalas, "Kamu harus berdarah biar kedutaan mau memberikan uangnya. Cepat potong jarimu dan buat videonya sekarang. Atau istri dan anakmu yang akan berdarah." Setelah pembicaraan dengan teroris usai, Paul pun langsung segera menelpon istrinya dan meninggalkan pesan kepada istrinya bahwa mereka harus pergi ke tempat lain. Carilah sheriff dan jangan pulang ke rumah karena teroris mengancam akan membunuhnya. Setelah menelpon istrinya, Paul pun langsung segera membuat video dengan memotong jarinya. Dan mengirimkan videonya ke teroris tersebut. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba peti tersebut pun terbuka. Tetapi sayang banget guys, itu hanyalah ilusinya Paul aja. Dan gak lama kemudian, Brenner pun menelpon dan berkata
Kita sedang ke tempatmu sekarang. Kita tahu di mana kamu sekarang dan kita hampir sampai, Paul. Paul pun membalas, bagaimana kamu bisa tahu? Pasukan kami telah menangkap salah satu teroris. Dan dia bilang tahu di mana orang Amerika dikubur hidup-hidup. Dan dia setuju untuk menunjukkan tempatnya jika kita melepaskannya, balas Brenner. Paul pun berkata, kamu harus cepat karena pasirnya terus masuk. Bertahanlah 3 menit lagi, Paul. Aku berjanji ini akan berakhir, balas Brenner. Dan setelah itu telepon pun terputus. Di saat kondisi sudah genting karena pasir yang terus masuk, Brenner pun akhirnya telepon lagi dan berkata, bertahanlah di sana, Paul, kita hampir berhasil. Sambil terdengar suara galian. Paul pun terus berkata, kumohon buka petinya, tolong cepat. Setelah itu Brenner membalas, maafkan aku, Paul. Ternyata ini adalah peti orang lain. Dia membawa kita ke peti orang lain. Dan setelah itu telepon pun terputus. Dan akhirnya Paul pun mati dengan terkubur hidup-hidup di dalam peti. Menurut saya film ini punya ending yang sangat PHP ya guys. Saya sudah berharap Paul dapat selamat dari peti tersebut. Tetapi endingnya sangat menyedihkan dan mengecewakan banget guys. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.